Ya, pemirsa dari topik pilihan dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari sektor perbankan, di mana tadi dari sisi sektoral, di mana perbankan memimpin penguatan di sepanjang perdagangan hari ini ada BBCA, kemudian juga ada BBTN. Dan kali ini kita akan coba angkat informasi fundamental dari BBTN, ini terkait dengan kinerja mereka di sepanjang tahun 2020 lalu. Ketika sebagian besar dari perbankan yang ada di Indonesia mengalami koreksi dari sisi kinerja akibat terdampak dari pandemi COVID-19, namun hal ini tampaknya tidak memberikan dampak kepada Bank Tabungan Negara Indonesia atau dengan kode saham BBTN, di mana di sepanjang tahun 2020 lalu, BBTN justru berhasil mencatatkan kinerja yang cukup fantastis dengan mengalami kenaikan laba. Ini mencapai pemirsa di 665,71%. Dan seperti apa strategi yang diterapkan oleh Bank BTN ini? Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Dikutip dari berbagai sumber, PLT Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, Nixon LP Napitupulu, mengatakan lompatan laba bersih tersebut ditopang oleh 5 strategi utama perseroan yang digelar sepanjang 2020. Selain itu, sektor perumahan juga menjadi penopang suburnya pundi-pundi laba BTN karena bergerak positif di tengah koreksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi. BBTN membuktikan tidak hanya bisa memperbaiki kinerja bisnis, tapi juga bertahan di tengah tekanan akibat pandemi. Nixon merinci 5 strategi yang dilakukan perseroan, antara lain memaksimalkan penerapan good corporate governance, sentralisasi proses bisnis, penguatan permodalan dan pendanaan. Selain itu, perseroan juga akan meningkatkan kualitas kredit dan menggenjot efisiensi. Dalam laporan keuangan BBTN, mencatatkan laba bersih bank mencapai 1,60 triliun rupiah. Laba tersebut melambung tinggi dari posisi 209 miliar rupiah di periode yang sama tahun 2019. Kredit pemilikan rumah dengan tumbuh 8,63% year on year menjadi 120,72 triliun rupiah per kuartal 4 2020. Kredit perumahan BTN secara total naik sebesar 2,29% year on year menjadi 234,78 triliun rupiah. Non-performing loan net Bank BTN tercatat sebesar 2,06% atau turun 90 BPS dari 2,96% year on year. Dana pihak ketiga bertumbuh signifikan sebesar 23,84% year on year dari 225,4 triliun rupiah pada kuartal 4 2019 menjadi 279,13 triliun rupiah di kuartal 4 2020. Berbagai sumber ADX Channel. Dari informasi fundamental BBTN, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan teknikal dari BBTN secara intraday trading yang sepanjang perdagangan hari ini dalam beberapa bulan terakhir. Dan juga nanti kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana dari sisi valuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk BBTN mulai dari pembukaan sesi pertama hingga pembukaan sesi kedua. Dan juga kita akan update bagaimana penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Di sesi pertama pada pagi tadi BBTN dibuka di level 1865, kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan tipis di 1870, namun di penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini BBTN melompat ke level 1915, sementara di pembukaan sesi kedua ini mengalami koreksi tipis di 1910 pemirsa. Sementara kita akan coba update bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. BBTN ditutup lebih tinggi, menguat di 4,04% di 1930. Sementara untuk day range-nya, level terendah hari ini di 1860, sementara level tertinggi tadi sempat menyentuh di 1945. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BBTN dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari Juli sampai dengan perdagangan hari ini pemirsa. Di Juli masih bergerak di level 1200-an, tepatnya di 1250, Agustus terkoreksi di 1210, September mengalami penguatan yang cukup signifikan di 1580, kemudian Oktober November ini kembali mengalami tekanan di bawah 1500-an. Mulai dari Desember, Januari, Februari saham BBTN terus mengalami penguatan yang cukup signifikan.
Bahkan di perdagangan hari ini ditutup di 1930 dan level tertinggi tadi sempat menyentuh di 1945. Kalau kita bandingkan dengan perdagangan Juli, penguatan yang terjadi di saham BBTN hampir sebesar 50%. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi pemirsa, apakah masih menarik atau tidak. Kita ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi posisi PER, Price to Earning Ratio dari BBTN, ada di kisaran 13,85 kali, sementara posisi Price Sales Ratio atau PSR di 0,76 kali. Untuk posisi PBV, Price Book Value Ratio ada di sekitaran 1,15 kali, kemudian juga untuk posisi Price Cash Flow Ratio atau PCFR ada di kisaran di 0,46 kali. Valuasi dari Bank BTN, kemudian juga fundamental, teknikal, harian, dan beberapa bulan terakhir, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.